kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai polynomial regression atau regresi polinomial beserta dengan contoh soalnya. Ini adalah anggota kelompok kami. Pertama, konsep regresi polinomial. Beberapa data teknik tidak dapat terwakili dengan baik oleh garis lurus saja. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan regresi polinomial. Regresi polinomial adalah bentuk analisis regresi di mana hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y dimodelkan sebagai polinomial derajat N dalam X. Ini adalah contoh gambaran regresi linear dan regresi polinomial. Seperti yang terlihat pada gambar, regresi linear tidak dapat merepresentasikan data-data tersebut dengan baik, sedangkan regresi polinomial lebih bisa merepresentasikan data-data tersebut dengan baik, karena regresi polinomial lebih bisa memfit data-data yang ada. Regresi polinomial menggunakan prosedur least square yang diperluas sehingga dapat memfit data ke polinomial order yang lebih tinggi. Misalnya ada persamaan polinomial order 2, y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus e. Untuk kasus ini, jumlah kuadrat dari residunya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N kuadrat dari YI min A0 min A1XI min A2XI kuadrat. Kemudian, kita turunkan SR terhadap masing-masing koefisiennya, di mana do SR per do A0 sama dengan min 2 sigma dari YI min A0 min A1XI min A2XI kuadrat. Do SR per do A1 sama dengan min 2 sigma XI kali YI min A0 min A1XI min A2XI kuadrat. Dan do SR per do A2 sama dengan min 2 sigma XI kuadrat kali YI min A0 min A1XI min A2XI kuadrat. Untuk mendapatkan residu atau error terkecil, masing-masing turunan dibuat sama dengan 0. Kemudian, pindahkan yang memiliki variabel Y ke sebelah kanan, sehingga terbentuklah persamaan-persamaan sebagai berikut. Yang pertama, N kali A0 plus sigma XI kali A1 plus sigma XI kuadrat kali A2 sama dengan sigma YI. Yang kedua, sigma XI kali A0 plus sigma XI kuadrat kali A1 plus sigma XI pangkat 3 kali A2 sama dengan sigma XI YI. Dan yang terakhir, sigma XI kuadrat kali A0 plus sigma XI pangkat 3 kali A1 plus sigma XI pangkat 4 kali A2 sama dengan sigma XI kuadrat YI. Bentuk ini sama seperti sistem persamaan linear pada umumnya. Kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan eliminasi Gauss atau matriks seperti yang terlihat pada slide. Untuk kasus ini dapat dilihat bahwa untuk menyelesaikan least square polinomial order 2 sama dengan menyelesaikan sistem dari 3 persamaan linear yang simultan. Kasus tersebut dapat diperluas lagi sampai dengan polinomial order ke m, y sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat sampai dengan plus AM x pangkat m plus e. Kita dapat melihat bahwa untuk menentukan koefisien polinomial order ke m, dapat digunakan cara yang sama dengan menyelesaikan sistem m plus 1 persamaan linear yang simultan. Standar errornya didefinisikan sebagai SY per X sama dengan akar SR per N min dalam kurung M plus 1. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan dari penggunaan regresi polinomial. Keuntungannya ialah regresi polinomial dapat bekerja pada berbagai ukuran dataset dan dapat bekerja dengan sangat baik pada masalah nonlinear. Sedangkan kekurangannya ialah kita perlu memilih derajat polinomial yang tepat untuk varian trade-off yang baik. Menggunakan sebuah contoh soal, cara melakukan regresi eksponensial akan dijelaskan. Ini memperlihatkan serangkaian nilai X dan Y yang berkorelasi satu sama lain, yang menunjukkan sebuah letak di koordinat kartesian. Dengan pengolahan nilai-nilai ini, maka sebuah garis trendline eksponensial dapat dihasilkan. Rumus garis hasil regresi eksponensial merupakan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan untuk mencari nilai konstanta A, B, dan C, menggunakan eliminasi Gauss. Pada matriks pertama, isi dari tiap nilai matriks tersebut adalah jumlah atau sigma dari X pangkat 4, X pangkat 3, dan X pangkat 2. Pada baris kedua, sigma X pangkat 3, X pangkat 2, dan sigma X. Dan pada baris ketiga,
sigma X pangkat 2, sigma X, dan N. Pada matriks hasil diberikan isi jumlah nilai atau sigma X kuadrat Y, XY, dan Y. Bentuk matriks yang di atas dapat dikonfigurasi menjadi bentuk matriks yang di bawah untuk mempermudah melakukan eliminasi Gauss. Nah, sekarang kita cari nilai setiap komponen dari matriks yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, supaya eliminasi Gauss-nya dapat kita lakukan. Komponen yang pertama yaitu sigma atau jumlah dari X pangkat 4, sama dengan jumlah semua nilai X di soal yang kita pangkatkan 4, yaitu 1 dipangkatkan 4 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 5 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 ditambah 7 pangkat 4 ditambah 8 pangkat 4 ditambah 9 pangkat 4, dan kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 15.333. Selanjutnya komponen sigma atau jumlah dari X pangkat 3 begitu juga, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3, dan seterusnya kita jumlahkan sehingga kita dapatkan hasilnya 2025. Selanjutnya komponen sigma X pangkat 2 kita jumlahkan juga, 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, dan seterusnya kita dapatkan jumlahnya 285. Kemudian komponen sigma X atau jumlah dari semua nilai X kita jumlahkan, kita dapatkan hasilnya 45. Komponen N atau jumlah dari nilai X-nya ada 9. Nah, selanjutnya yaitu komponen sigma X kuadrat dikali Y. Kita jumlahkan semua kuadrat X yang dikali nilai Y-nya, yaitu 1 kuadrat dikali 1, ditambah 2 kuadrat dikali 1,5, ditambah 3 kuadrat dikali 2, ditambah 4 kuadrat dikali 3, dan seterusnya sampai 9 kuadrat dikali 13, lalu kita dapatkan jumlahnya semuanya yaitu 2438. Nah, selanjutnya komponen sigma X kali Y, begitu juga kita jumlahkan 1 kali 1 ditambah 2 kali 1,5 ditambah 3 kali 2, dan seterusnya kita dapatkan hasilnya 325. Dan komponen yang terakhir yaitu sigma Y atau jumlah dari nilai Y-nya kita dapatkan 47,5. Nah, semua nilai komponen yang sudah kita dapatkan kita masukkan kembali ke matriks sebelumnya, yaitu matriks ini, sehingga hasilnya ini, dan sekarang kita dapat melakukan eliminasi Gauss. Baik, selanjutnya adalah melakukan eliminasi Gauss dari matriks yang tadi telah dibuat. Eliminasi Gauss ini bertujuan untuk mencari matriks segitiga bawah dari matriks yang sudah dibuat. Nah, langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah mengeliminasi kolom pertama. Nah, caranya adalah row 2 dikurangi nilai dari kolom pertama di row 2, yaitu 2025 dibagi nilai pertama dari row pertama, yaitu 15.333 dibagi row 1, dan ini akan menyesuaikan dengan nilai dari row-row selanjutnya. Misalnya contohnya untuk kolom pertama, row 2 nya adalah 2025 dikurangi 2025 dibagi 15.333 dikali row satunya yaitu 15.333, maka hasilnya 0. Nah, untuk sebelahnya, untuk yang di kolom keduanya itu 285 dikurangi 2025 dibagi 533 dikali row satunya yaitu 2025, dan itu akan berlanjut sampai yang 325. Selanjutnya untuk row ketiganya dengan yang hampir mirip, yaitu row ketiga dikurangi kolom pertama di row ketiga yaitu 285 dibagi kolom pertama di row pertama yaitu 15.333 dikali row pertama. Nah, contohnya adalah ini row ketiga yaitu 285 dikurangi 285 dibagi 15.333 dikali 15.333, hasilnya 0, dan itu akan berlanjut sampai kolom terakhir. Nah, setelah itu setelah selesai, maka sekarang berpindah ke kolom baris ketiga.
untuk membuat segitiga bawah tersebut ya yang kita harapkan. Nah, caranya adalah row ketiga dikurangi nilai nilai row ketiga di kolom kedua dibagi row kedua di kolom kedua dikali row kedua. Nah, di sini contohnya ada misalnya untuk yang 7,36 ya, untuk yang row ketiga di kolom kedua yaitu 7,36 dikurangi 7,36 dibagi 17,56 dikali 17,56 hasilnya 0, dan sebelahnya itu 3,7 dikurangi 7,36 dibagi 17,56 dikali 7,36. Oke, seperti itu untuk pengerjaan eliminasi Gauss-nya. Lanjut. Setelah ini kita akan melakukan back substitution atau substitusi balik untuk menemukan nilai A, B, C dari matriks yang sudah dicari sebelumnya. Oke. Nah, kita mulai dari row yang paling bawah, row ketiga. 0,61 C sama dengan 0,91. C-nya dapat ditemukan dengan 0,91 dibagi 0,61 hasilnya 1,49. Nah, selanjutnya beranjak ke row yang di atasnya 17,56B ditambah 7,36C sama dengan 3,01. Dengan C ditemukan tadi 1,49, maka 17,56B sama dengan minus 7,95, di mana B adalah minus 7,95 dibagi 17,56 hasilnya minus 0,45. Dan beranjak pada row paling atas 15.333A ditambah 2025B ditambah 285C hasilnya adalah 2438, di mana B-nya itu minus 0,45, C-nya 1,49. Disubstitusi ke persamaan ini hasilnya 15.330A sama dengan 2924,6, di mana A adalah 2924,6 dibagi 15.333, dan didapatkan A-nya adalah 0,19. Nah, seperti kita ketahui bahwa persamaan regresi polinomialnya ini Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, di mana A0-nya adalah C, A1-nya B, dan A2-nya adalah A. Atau kita bisa sebut juga Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kita masukkan A, B, C-nya yang sudah kita dapat, maka didapatkan persamaan regresi polinomialnya adalah Y sama dengan 0,19X kuadrat dikurangi 0,45X ditambah 1,49. Seperti itu. Oke, di sini kita ingin melakukan pengecekan terhadap cara manual dengan menggunakan plot pada Excel. Di sini kita menginput nilai X dan Y-nya dulu. Lalu kita akan melakukan mencek kedua nilai tersebut. Lalu insert. Dan kita akan membuat chart scatter. Di sini sudah terpampang plot scatter. Ini kita dapat berikan judul yang lain, polinomial regresi saja, karena kita ingin membuat polinomial regresi. Oke, terus bagaimana cara untuk men-show up equation dan R kuadratnya, yaitu dengan pertama klik chartnya, chart design, dan add chart element, trendline, dan mode trendline option. Di sini terlihat banyak opsi-opsi trendline yang disediakan oleh Excel. Namun kita akan menggunakan polinomial. Polinomial di sini juga bisa memilih banyak order, tapi
Tapi untuk kasus ini kita akan menggunakan orde 2. Untuk orde yang lain tinggal diganti saja angkanya. Oke, untuk mensolve equationnya tinggal display equation on chart. Dan untuk display R kuadrat tinggal dicek display R kuadrat. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di kelas 2 aja. Di sini terlihat bahwa Y sama dengan 0,191x kuadrat dikurang 0,4518x tambah 1,4881. Dengan persamaan ini sama dengan yang persamaan dengan cara manual. Membuktikan pada cara manual tadi terbukti benar. Di sini juga terlihat bahwa R kuadrat sama dengan 0,9949. Membuktikan juga bahwa persamaan ini itu menggunakan trendline yang cukup tepat untuk digunakan, sehingga untuk pun prediction di data selanjutnya akan lebih benar dan tepat. Mungkin sekian dari saya cukupkan, terima kasih. Referensi yang kami gunakan dari buku Numerical Methods for Engineers dari Stephen Capra. Sekian materi regresi polinomial dari kelompok 1. Terima kasih. Selamat siang.